kunci untuk membuka pintu kesempatan dan masa depan cerah. Belajar adalah proses kecerdasan manusia, mencari ilmu dan meningkatkan kualitas hidup. Adidas, Hari Pendidikan Nasional, mari kita hargai jasa guru-guru kita. Adidas, Hari Pendidikan Nasional, jangan pernah kita lupa jasa mereka yang membentuk generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025. Mohon semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri yang akan saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material maupun spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilisasi sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan
melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan juga kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga menjadi mentor dan konselor bagi para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya untuk mencapai cita-cita yang luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi yang hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau disingkat dengan TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu anak-anak. Demikian para hadirin sekalian, semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti. Terima kasih. Hardiknas Hari Pendidikan Nasional, mari kita hargai jasa guru-guru kita. Hardiknas Hari Pendidikan Nasional, jangan pernah kita lupa jasa mereka yang membentuk generasi masa depan. Hardiknas Hari Pendidikan Nasional, mari kita hargai jasa guru-guru kita. Hardiknas Hari Pendidikan Nasional, jangan pernah kita lupa jasa mereka yang membentuk generasi masa depan.